Salam sejahtera Kristus saya sampaikan kepada kita sekalian untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saudara-saudara ada hal yang baru yang tentunya kita semua secara pengertian akan balasan pengertian itu sendiri, karena hari ini adalah main baru dan cara yang baru juga dipusatkan di dalam sound system dari depan saya ke depan atau di belakang saya, saudara-saudara, supaya dengan demikian lebih fokus dan lebih baik ke depan. Dan ada saat ini saudara, saya menyampaikan firman Tuhan sangat begitu sejahtera kepada saudara sekalian atau di hadapan Tuhan. Untuk menyampaikan firman Allah, topik ini adalah Allah berbicara dalam situasi. Shalom. Shalom saudara. Saya begitu pentingnya untuk mengetahui tentang firman dalam semua perkembangan. Karena pengaruhnya, saya ulangi, karena pengaruhnya, kuasa kasihnya ternyata bekerja di dalam firman yang sedang kita respon. Supaya tiada sia-sia firman itu adalah supaya kita merenungkannya siang dan malam. Dan khususnya dalam gereja ini, saya sedang bersepakat dengan Allah bagaimana supaya semakin nyata dan indah hal-hal apa yang akan disampaikannya kepada kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Topiknya adalah berbicara dalam situasi. Tentu saudara-saudara harus tahu situasinya. Yang dimaksud adalah saat-saat di mana situasi itu memang sangat memerlukan Tuhan. Mungkin saja di dalam kekacauan, mungkin saja di dalam hukum, karena firman di dalam segala konsekuensinya itu adalah tetap berjalan dan dilakukan, karena Allah sendiri berjalan dalam firman itu. Sehingga kalau kita berbicara adalah Allah sedang berbicara dalam situasinya, maka Dia akan mengerjakan hal yang terbaik di dalam segala situasinya dengan firman-Nya. Itulah pengertian. Dan aku akan bacakan firman Allah. Sesungguhnya apa yang dimaksud tentang Allah berbicara dalam situasinya sudah disampaikan oleh firman Tuhan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah pekerjaan dahulu kala yang sedang berbicara di tengah firman atau di tengah Dia saat-saat berbicara. Betapa pentingnya saudara-saudara dunia di hadapannya. Katakan amin. Dan betapa lebih penting lagi anak-anak Allah, umat pilihannya di hadapannya. Dan lebih penting lagi, dengarkan baik-baik saudara-saudara, bahwa seluruh pekerjaannya Dia sensor, Dia buat untuk menjadi kebenaran dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan umatnya, di hadapan para hambanya, bahkan juga di hadapan semua, supaya semua orang yang mengenal tentang Dia adalah
adalah Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebab itu hari ini di tengah kita sekalian, saudara-saudara, betapa berbahagianya sebenarnya kalau kita ada di dalam rancangannya dan sebagai anak pilihannya dan sebagai anak-anak Allah yang sangat dikasihinya. Karena itu saudara dengarlah baik-baik, dalam roh ia datang sebagai anak dalam manusia yang pernah datang ke dalam dunia. Dan di situ dikatakan firman Allah yang sedang kita renungkan adalah dalam anaknya inilah Allah berbicara. Bagaimana konteks dan yang seperti ini, saudara-saudara? Allah berbicara kepada umatnya dalam anaknya. Itulah makanya kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pernah berbicara dalam Allah kepada manusia dan pakai bahasa manusia. Dengan tepuk tangan supaya kita tahu ini, saudara-saudara, betapa kuasa pekerjaannya sungguh luar biasa yang tidak dapat kita cermati lebih dalam, karena luar biasa di dalam kehebatannya dalam melakukan semua tentang Dia yang sedang berbicara. Dalam konteks dan situasi apapun yang akan dilakukannya dengan baik, shalom saudara. Dengan konteks dan situasi apapun yang sedang dihadapinya, dia selalu untuk melakukan ketentuan yang terbaik. Dan dalam ketentuan yang terbaik itu, dengan baik-baik saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menggugat. Hanya berbicara tentang Allah dan situasinya, supaya kalau kita pun hidup ini dengan baik-baik, saudara-saudara, hidup oleh karena firman-Nya, hidup oleh karena perkataannya, hidup karena Dia berfirman di tengah kita ini. Saya akan katakan kepada saudara-saudara, konteksnya itu adalah hampir bersamaan dengan kondisi berbicara Allah dalam situasi itu sebenarnya adalah untuk menghidupi kita dalam hidup-hidup yang baik. Dengarkan saudara-saudara ketentuan apa yang sudah terjadi zaman dahulu kala. Begitu dikatakan ketentuan, aku akhiri dunia ini, maka aku katakan kepadamu dengan baik, saudara-saudara. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Kejadian 6 ayat 13, berkata begini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri dunia, hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dengan baik. Ketentuan Allah, Dia berbicara. Dan biasanya saudara-saudara kita tahu, shalom. Dan biasanya kita tahu bahwa Allah sendiri berbicara di tengah keadaannya dalam situasinya untuk dunia yang akan diakhiri. Shalom saudara. Pakai wire aja. Haleluya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Efesus, maksud saya Kejadian 6 ayat 13 tadi, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan ini jadi tidak ada tawar-menawar, kecuali kalau semua manusia yang mendengarkan firman Allah ini bertobat. Dalam pertobatan itulah yang dimaksud, maka hukuman tidak jadi pada mereka. Sama halnya saudara-saudara, pada kedatangan Yesus Kristus sebenarnya semua Tuhan berbicara adalah bertobat. Saya mengajarkan kepada mahasiswa, bukan beragama, bukan berilmu pengetahuan di tengah firman,
melainkan adalah merespon dan menerima firman itu. Dalam respon kita adalah bertobat. Katakan amin. Bertobat. Katakan amin. Saya mengalami pertobatan berulang-ulang. Walaupun mungkin saudara pikir bahwa saya ini seorang pemimpin, berulang-ulang. Tapi pertobatan saya bukan soal apa yang disebut dengan larangan. Kalau itu jauh-jauh hari sudah meninggalkan yang namanya apapun yang disebut dengan larangan dan yang menjurus kepada dosa, saya tidak. Kalau begitu pertobatannya apa? Untuk mengerti tentang firman Allah dan bertobat untuk lebih taat, sampai semua bahasanya berbicaranya Tuhan kepada aku adalah aku hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam aku dan Dia hidup di dalam Bapa. Itu konteksnya. Untuk pertobatan itu adalah sampai kepada ujung itu. Karena dikala pada akhirnya manusia semua, saudara-saudara, harus mempertanggungjawabkan. Berbeda pertanggungjawabanku dengan saudara yang lain. Berbeda pertanggungjawabanku dengan orang-orang yang ada mungkin di sebelah kanan saya dari anak-anak. Berbeda juga dengan hamba-hamba yang lain. Aku akan sampaikan kepada saudara-saudara rahasia ini adalah kepribadianmu sesungguhnya juga berbeda dengan pribadi yang lain. Rahasianya apa? Mari kita melihat saudara-saudara. Lukas 12 ayat 47 dan ayat 48. Lebih segera untuk saudara akan bacakan sehingga kita sama-sama mengerti. Lukas 12 47 48. Demikianlah, mari kita baca 2-3 ya. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Shalom, shalom. Kalau Allah berbicara, saudara-saudara, bangsa-bangsa, siapapun yang ada di dalam kolong langit ini, yang menerima berkat, yang menerima kehidupan, yang menerima segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ialah katanya begini. Ayat 47. Katanya begini. Ada hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukannya dipukul. Shalom saudara-saudara. Saya akan terjemahkan pukulan itu adalah sakit. Saya akan terjemahkan lagi pukulan itu adalah menyusahkan, merugikan, dan apapun yang sejenisnya dengan seperti ini. Karena firman Allah dikatakan begini kepada saudara-saudara, renungkanlah firman Allah itu siang dan malam, ajarkanlah kepada anak-anakmu dan kepada keturunanmu, supaya mereka tidak menyimpang, melainkan adalah supaya mereka beruntung. Katakan amin. Hari ini diajarkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Sebab keberuntunganlah apa yang sedang diolah dan apa yang sedang dikatakan. Dan kalau Allah sudah berbicara dalam situasinya, dengarkan baik-baik. Sesungguhnya adalah supaya menguntungkan bagi kita. Masa zaman dulu yang beruntung adalah hanya orang yang mau merendahkan diri. Sebutlah keluargamu hanya karena taat, mengenal Allah dan percaya kepada Dia Allah itu sesungguhnya. Walaupun berat apa yang dikerjakan dengan baik saudara, apa beratnya? Membangun sampah, membangun perahu, membangun kapal besar di pegunungan. Sulit saudara-saudara, tapi dia terjadi. Saya akan katakan kepada saudara-saudara satu rahasia lagi. Walau sulit pekerjaan Tuhan, ketika saudara mau memulai, maka Dia yang akan meneruskan dan untuk membuat itu jadi. Jika tepuk tangan. Sulit bagimu saudara-saudara, namanya orang awam. Ketika Tuhan berkata kepada saya, mintakan izin ke kota-kota dulu, aku mau pakai kamu, aku yang ingin bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Sulitnya di mana saudara-saudara?
Bagaimana aku mungkin untuk meninggalkan anak-anakku, keluarga, dan harus aku datang ke rantau perangkat. Kebiasaan aku adalah dagang. Aku memang sudah bertobat pada waktu itu. Dengan kata lain, semua waktu pergunakan adalah untuk merenung firman Allah, belajar lagi, extension namanya, teologi. Sebenarnya aku persiapkan itu adalah karena saya cinta Tuhan saja, bukan pernah untuk menginginkan bagaimana menjadi seorang pendeta. Sehingga ketika Tuhan berkata, engkau adalah asing bagiku, adalah sesuatu khusus bagiku, maka engkau harus pergi beritakan Injil ini. Ya, aku pergi dengan catatan begini, saudara-saudara. Aku percaya bisa dia lakukan segala sesuatu. Karena rahasia ini pun juga harus dia beritahu kepada saudara-saudara adalah dia yang melengkapi, dia yang memberikan tanda. Bahkan jika dia yang berbicara, aku mendahului engkau, aku yang melawan siapapun yang melawan kau. Katakan amin, saudara. Supaya dalam kehidupan kita sebagai hamba yang dipanggil oleh Tuhan, sebagai anak-anak Allah, harus gagah. Katakan amin. Jangan loyo. Sedemikianlah Tuhan senang dalam situasinya pada waktu zaman dulu. Saya mau menyampaikan yang kedua adalah Allah berbicara sebenarnya adalah dalam kedaulatan. Artinya dia berkuasa. Tidak ada yang berkuasa lebih daripada kuasa yang ada pada Yesus, pada Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya ada tertulis tentang firman ini, bahwa dikatakan tentang hanya Yesus sajalah Tuhan, yang Allah Bapa sendiri pun mengaruniakan nama kepadanya sebagai Allah, yaitu Yesus Kristus. Orang yang beragama berkata begini, tidak ada Allah selain Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dimaksudnya adalah hari ini kebenaran hanya Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam semua kedaulatan adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia. Mari kita beri tepuk tangan. Karena perlu saya beritahu kepada saudara-saudara kedaulatan ini, sehingga apapun yang mau dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dengan baik-baik adalah bersama Tuhan. Katakan amin. Apapun yang saudara akan lakukan, dia akan melakukan itu. Itu artinya kedaulatan. Seperti keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka dia pernah berkata begini, itu keselamatan diberikan dengan cuma-cuma kepadamu, bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu, bukan karena kebaikanmu, tapi Allah menyediakan. Katakan amin. Seperti itulah kehidupan saudara-saudara dipanggil, supaya saudara jangan takut untuk mengatakan, aku melakukan segala perkara dalam Dia. Dan katakanlah seperti Rasul Paulus katakan, bersama dengan Allah melakukan perkara yang salah, atau di dalam Dia segala sesuatu aku akan lakukan dengan gagah dan perkasa. Katakan amin, saudara-saudara. Ya, supaya kita pun dalam pertobatan yang akan datang itu adalah jangan jatuh bangun, supaya jangan dicekek seperti mencekek siapa itu? Mbak Suri. Gak lama setelah dia ciptakan lagu itu, tidur lagi, tidur lagi, tidur bangun lagi, tidur lagi. Gak ada beberapa bulan. Karena apa yang sedang dikerjakan oleh Allah, semua dibangkitkan. Tidak ada perkataan yang namanya tidur. Maka dia melawan firman Allah adalah, saudara tahu, Allah sampai dengan hari ini tidak pernah tertidur. Mari kita berikan tepuk tangan yang baik. Sehingga kedaulatannya adalah saudara dipenuhi dengan Roh Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu lagi. Dalam segala hal, inilah firman Tuhan
situasimu di tengah kehidupan ini. Dengarkan baik-baik dikatakan begini. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengar baik. Pengajaran ini berkata begini. Kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah. Amin saudara. Shalom. Aku sadar aku dibekali Tuhan mulai dari SD. Ketika seorang pendeta berkata begini, anak siapa ini? Siapa namanya ini? Mari isi nada. Anak siapa? Anak guru kubah. Ini penuh rohi anak ini. Shalom. Aku bersaksi kepada saudara-saudara, mulai dari hari itulah tidak ada kematian. Ada banyak yang mengancam banyak. Karena saking bedal saudara-saudara, pada waktu itu ada orang pernah menculik saya. Ada orang menculik saya. Saya pernah ikut-ikutan mandi di sungai yang sedang banjir. Ikut-ikutan melompat. Padahal aku tidak tahu renang. Ya haruslah, hancurlah. Tapi kematian tidak ada padaku. Sampai dengan umur 32 tahun, 31 tahun yang lalu maksud saya, ketika Tuhan berbicara kepada saya, kematian banyak melalui. Sepertinya aku mengejek kematian. Karena apa? Aku sudah diurapi, aku sudah diperlengkapi. Dengan dalam perlengkapan ini yang dimaksud adalah supaya dikatakan begini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Shalom saudara-saudara. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Shalom saudara. Saya hanya memberikan kesadaran kepada kita sekalian. Saudaraku, walau kecil nilainya, saya harus katakan bahwa saudara diperlengkapi. Mulai dari kecil. Ketika saudara mendapatkan kesejahteraan, pertolongan, dan banyak hal yang saudara lalui adalah di dalam kekuatan dalam pertolongan itu. Sampai engkau berkeluarga, ada rencana Tuhan di dalam. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Saya hanya menerjemahkan apa yang Tuhan kerjakan bagi saudara-saudara yang kita. Dan di dalamnya Tuhan mau untuk memperkaya engkau. Berulang kali pasti Tuhan berbicara, karena Roh itu adalah berbicara senantiasa. Bukan shalom saudara-saudara, melainkan dia berbicara setiap waktu dan setiap saat. Yang merugi adalah orang yang tidak memperhatikan dan hari-hari hidupnya adalah hanya jatuh bangun. Dengan kata lain, tidak pernah peduli dengan iman, tidak pernah melatih dengan kasih karunia yang ada. Dengan kata lain lagi bahwa kalau sudah Tuhan berikan kekayaan kepadamu, Tuhan juga berfirman dalam gereja ini, beri maka kepadamu diberi. Tapi seringkali orang yang mau rugi itu adalah dia pikir seperti ya kalau sudah ada padaku ya sudahlah, aku punya semua. Orang selatan tafsir bilang begini, au-una semua dimakan. Dan ada contoh yang diberikan oleh orang Israel. Allah sendiri berfirman, kumpul saja mana untuk hari ini, jangan untuk hari esok. Tapi mereka menunggu sampai hari esok. Busuk dia, rugilah dia waktu dan keadaan. Seperti itulah keadaannya. Shalom saudara-saudara. Dan apabila kita di dalam keadaan yang seperti itu merasa rugi dan banyak hal yang kita tidak dapat, dengarkan baik-baik. Masuklah pada konsep Allah. Yang hari ini adalah perlengkapan senjata Allah. Engkau pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Aku pernah dituntut seperti itu saudara-saudara. Ketika aku melangkah dan datang ke ranjau berapa, saya pikir
dengan apa yang ada padaku pada waktu itu berhasil saya, saudara-saudara, sebagai seorang pengusaha. Ya, udah itu kutitiplah untuk anak-anak. Tapi dengarkan baik-baik, saudara-saudara. Tuhan menuntut, beri. Dan hatiku pun mulai sejahtera. Semua bersembah. Enggak penting apa. Karena hal yang percaya itu, saya mau cerita kepada saudara-saudara, percaya. Amin, saudara-saudara. Percaya. Jika ada masalah, saudara-saudara, percaya aja. Sebab roh Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini dikatakan, pakailah perlengkapan senjata. Beberapa bulan yang lalu, saya sudah katakan kepada saudara-saudara untuk mengatasi COVID-19 ini adalah pergunakan dulu apa yang ada padamu. Menjual botol kah? Menjual sesuatu kah? Nanti di sana kau akan diberkati oleh Tuhan. Masih ingat saudara-saudara? Shalom. Dan aku pun bersikap seperti itu. Pikap saya kan sudah saya jual tuh. Ada lagi yang lain, saya jual, dia bisa makan dulu. Shalom saudara-saudara. Kenapa rupanya? Ya termasuklah jemaat saudara-saudara mengurung diri, live streaming, bodi mau, katakan amin. Shalom. Ibadah di rumah bukannya ibadah. Saya percaya kalau saudara-saudara live streaming dan ibadah di rumah itu akan menjadi berkat bagi gerejanya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak. Kenapa? Ya ini keadaannya yang harus disampaikan kepada saudara-saudara. Pakailah perlengkapan senjata. Akhirnya berkata gini, firman Tuhan. Jadi berdirilah tegak, berikan pinggang dan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Akhirnya berdirilah tegak. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, waktunya lah bagi saudara-saudara untuk berkata, ini iman. Mana iman? Amin saudara. Shalom. Ya berkata aja dalam roh aja kepada Tuhan. Ini iman. Mana iman? Dan saya sama jemaat saudara-saudara mulai berkata seperti ini. Ya, untuk membangun satu dengan yang lain. Mana iman? Ini iman. Amin, saudara. Imanmu adalah untuk menunjukkan walau banyak mencoba, walau banyak masalah, aku tetap bersama dengan Tuhan. Dan aku akan tetap seperti firman Allah katakan, berdiri teguh. Berdiri teguh. Berikan pinjamkan kebenaran itu firman Allah, percaya kepadanya. Sebab hari ini saudara-saudara, seluruh keadilan di dalam kebenaran firman Allah itu akan terbit atasmu. Katakan amin. Shalom. Bukan atas orang lain. Gak ada urusan kita dengan mereka. Ketika firman Tuhan berkata begini, bangkitlah menjadi terang, hendaklah terang terbit. Tunjukkanlah yang namanya terbit terang itu. Sebab hari ini itulah isi daripada seluruh kebenaran firman Allah yang membenarkan. Tidak ada yang tersembunyi. Dengan kata lain, engkau seperti Raja Wali. Walau COVID, tapi engkau terbang. Buat aja kayak COVID itu, COVID, supaya engkau bisa terbang. Berikan tepuk tangan dulu. Karena kedaulatan Allah, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, jangan. Amin saudara. Ada nyanyian kita kan? Dia mati bagi kami, Dia Yesus bagi kami, bangkit Dia bangkit bagi kami semua. Nampak gelombangnya kan? Shalom. Dia mati bagi kita.
Itulah kedaulatan. Kalau saudara-saudara tahu, Yesus datang bukan sekedar untuk pendatang. Yesus datang adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Katakanlah. Dan menyelamatkan orang-orang yang percaya dalam pembuktian. Menyatakan kepada saudara, begitu besar kasih sampai aku datang ke dalam dunia. Saudara, shalom. Kalau kita datang ke Jakarta, mungkin enak. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke Sungai Botol, nggak enak. Tahukah saudara apa yang dimaksud? Kami pernah ke Sungai Bangsi, dekat Sungai Botol, saudara-saudara. Harus tusuk. Kalau sakit pinggang semua. Wah, jalannya berduduk. Kalau ke Jakarta enak. Maksudnya begini, saudara-saudara. Kalau Allah di surga enak. Ya enak. Karena memberikan kemuliaan dan dalam kemuliaan dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Tapi kalau datang ke dalam dunia, lihatlah, Yesus dicabut. Datang ke dalam dunia, diludahi lagi. Yang diludahi tidak pernah sikat gigi sampai setahun. Coba bayangkan itu juga pembangunan. Ditambah lagi. Untuk datang ke dalam dunia aja, melalui persoalan yang begitu besar. Gak enak. Tapi dia datang. Lebih pelayanannya adalah dia mau berbicara secara langsung di bawah. Dia akan berkata begini kepada orang Israel. Sebenarnya untuk kamu yang lebih awal, lebih dulu soal keselamatan ini. Tapi karena kerasnya kepalamu, dengarkan baik, shalom saudara. Firman yang disampaikan itu kepada saudara-saudara. Allah sedang berbicara. Tapi karena kerasnya kepalamu, maka aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Di jemaat kita hampir tidak ada lagi yang keras kepala. Justru adalah keras dan teguh di dalam segala hal. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, untuk mengadili. Allah dalam segala keputusan, saudara tahu, dia bicara dengan itu. Jadi pintar orang Batak. Ada upas orang Batak begini. Jolo dinunun asal dineng-neng. Shalom. Jolo dinunun asal dihatai. Maksudnya begini. Karena banyak jemaat saudaraku dari yang bukan Batak. Lebih dulunya dikata-katai baru dipotong yang namanya jambar itu. Apapun konsep ke depan maksudnya lebih dulu bercakap-cakap orang tua. Bagus. Allah pun rupanya punya prinsip seperti itu. Allah lebih dulu berbicara. Enggak asal indah. Ketika kepada Nuh mau dia ini. Dia berkata kepada Nuh, no, sini, no. Bukan no, sini, no. Ada apa Tuhan? Mau ku habisi dunia ini. Tapi kau beritakan dunia ini. Kira-kira kalau mereka sebenarnya berubah atau mau diselamatkan, supaya mereka semua jangan mengeraskan kepala. Maunya adalah mereka adalah menjadi orang rohani. Seperti itu saudara-saudara. Saya mengajarkan kepada mahasiswa, rohanilah, jangan rohana. Kayak bebek kucing. Lihatlah seluruh jemaat yang tidak beribadah dengan sopan dan tidak setia. Dengarkan baik-baik. Itulah yang disebut dengan kejijikan. Saya bangga dengan jemaat Tuhan yang terpenting. Selalu berkembang. Dan diperkaya. Saudara lihat di bawah. Sudah ada parkir mobil, namanya adalah Adil. Itu berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan. Saya hanya mengirim salam kepada Allah Subhanahu
supaya Allah sendiri juga berbicara kepadanya dan apa dia buat kasih, buat sujud atau ucapan sujud, supaya kita lihat kehidupan ini. Berikan tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangannya, berikan tepuk tangan dulu. Dan saya sedang berbicara tentang kedaulatan Allah, dan saatnya ini adalah seluruh keputusannya dibicarakan di dunia. Amin, saudara. Saya berbicara dulu kepada Allah waktu mau membangun gereja ini. Saudara, apa yang dibicarakan? Kau izinkan aku, Tuhan, kau bangunnya gereja ini. Di sini. Seperti sini. Dia berkata dalam firman, berbicara, siapa yang datang dari atas adalah di atas semua. Allah tahu siapa saya. Saya orangnya puitis, bukan politis. Dan dia tahu saya ini orang cerdik, orang muda dari Yesus sudah dipilih. Sehingga dia berbicara bukan berbicara seperti bahasa-bahasa biasa, melainkan firman-Nya. Dia berbicara siapa yang datang dalam Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, tetapi siapa yang datang dari bumi adalah dari bumi, berbahasa bumi, dan datangnya dari bumi. Tetapi siapa yang datang dari atas adalah dia yang sudah menerima kuasa roh. Bukankah aku yang memanggil kau? Bercandalah kau. Maka dia katakanlah dengan bahasa satu kata, bangun. Bangunlah. Saudara yang menjadi saksi di dalamnya adalah kalau sampai 1,3 miliar saudara-saudara, kita mungkin sebagai jemaat yang mampu hanya 200-an lah hitungan-hitungan. Berarti 1,1 itu adalah datangnya dari surga. Dengan tepuk tangan. Sedang aku dalam keputusan ini adalah memberitahukan begini, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, bahwa memang Allah sendiri berbicara dialog, mengkonsep bersama dengan manusia. Saya akan katakan hari ini, saudara-saudara, satu bangunan kerajaan Allah, supaya saudara-saudara bisa menjadi konseptor di hadapannya. Amin. 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 Konseptor itu enak. Dipanggil ke depan, sini. Orang memang di sini. Oh, bukan dibilang, kau siapa? Kan sama. Dibilang apa? Enggak. Sini. Saya mau katakan konsep yang seperti itu juga adalah akan terjadi pada saudara-saudara. Mulai dari ini adalah tunjukkan diri orang yang percaya kepada Tuhan. Karena seluruh keputusannya adalah membuat segala sesuatu. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata begini, yang pada akhir kita harus mengalami ini. Sebelum mengalami ini, saudara-saudara, dari hari ini biarlah kita juga menjadi hamba. Kalau sudah menjadi hamba, tidak akan ikut dihakimi. Dengarkan firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Yang saya katakan kepada saudara-saudara adalah semua yang kita tabur, kita pasti menuai. Amin. Yang baik ini yang kita berikan itu pasti yang baik dari setiap apa yang saudara akan panen. Amin, saudara-saudara. Waktu ke depan cuma 120 tahun yang kita ini semua. Udah saya samakan saja saya dengan saudara-saudara. Tuhan berikan kepada saya 120 tahun ke depan. Kecuali saya bilang begini, di waktu umur 100 tahun nanti Tuhan, dengar juga aku akan berbicara. Kalau terlalu sakitnya, karena sakit wisuda itu sakitnya tertanggung. Pas duduk pun dari bilang Tuhan, hidung ini ada bisu. Payahlah, berdua. Sakitnya setengah malam, jumpa aku bangun pagi.
terus berlutut, aduh, sakitnya setengah. Jadi kalau sudah 100 tahun mungkin seperti yang dikatakan firman Allah, untuk makan belajar pun sudah payah, saudara-saudara, lalu dapat berkata, siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalom. Masih sepanjang umur yang Tuhan beri dalam kasih karunia-Nya kepada saudara-saudara, supaya dipergunakan dan bisa dipertanggungjawabkan adalah mulai menabur benih-benih yang baik. Bukankah semua kita ini adalah bersumber dari Allah? Apa saja, dengan baik-baik ini saudara-saudara, apa saja yang ada pada diri, semua dari Allah. Katakan amin. Apa saja, sebutin padikah namanya, itu dari Allah. Ayub kaya raya berkata begini, dengan tangan telanjang, aku datang dari Allah, dari Bapa. Dan dengan tangan telanjang pula lah nanti kelak aku pulang dan tidak membawa apa-apa. Semua milik Allah. Itu sebabnya ada dulu saya harus katakan kepada saudara-saudara, ini ketentuan Allah. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan kekal selama-lamanya di tengah hidup. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Yang terakhir saudara-saudara, Yesus Kristus akan datang segera. Saya hanya katakan begini, supaya kita ini semua bersiap-siap juga tentang kedatangan Yesus Kristus. Sebab apa yang saya lihat adalah zaman di mana krisis ini, imbas dari COVID ini akan menyusahkan orang-orang. Hanya saja Tuhan sedang berbicara pada saya, gembalakan kembali, lakukan apa yang belum kau lakukan, jangan sampai ada bertentangan. Shalom saudara, ini saya beritahu kepada saudara-saudara. Tadi pagi saya mendapatkan suara Tuhan dalam diri. Sungguh aku berencana dengan Tuhan untuk meneruskan misi tapanuli yang ada di Indonesia. Lalu dalam mimpi ini Tuhan sendiri yang mewujudkan. Dia bawa Pak, ada ratusan mau sekolah prajurit ini. Loh, kok kamu datang? Bayangkan saudara-saudara, kok kamu datang? Belum ada mempersiapkan semua. Disuruh Tuhan. Generasi-generasi. Lalu kubawalah mereka kepada satu bangunan yang belum dipersiapkan, apa-apanya pun tidak ada. Lalu dalam mimpi itu Tuhan berbicara begini. Dalam mimpi bukan saya mendengarkan suara Tuhan. Teruskan apa yang sudah kukatakan kepadamu, engkau harus teruskan. Sampai gitu saudara-saudara. Shalom. Jadi aku akan meneruskan penggembalaan dan memberikan Injil dan misi kami akan pulang. Sebab itulah juga salah satu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berat, saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, nah seperti ini saudara-saudara, Tuhan yang mengingatkan. Kebetulan juga seminggu yang lalu orang yang punya tanah itu sudah kami ikut mengeksekusi siapa yang ada di dalam. Laksanakan pekerjaan Tuhan, jangan takut. Pak Pendeta, semua itu penggarap-penggarap liar itu. Shalom. Aku baca Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan Tuhan tadi. Sesungguhnya saya mengatakan begini saudara-saudara tentang kedatangan Tuhan segera. Tapi ini yang menjadi pekerjaan kita. Dengar, berbahagialah orang yang menuruti perkataan Tuhan tadi. Tapi maksudnya adalah supaya saudara-saudara berbahagia, supaya saudara-saudara menjadi pelaku-pelaku firman, supaya saudara-saudara ikut meneruskan ketika panggilanmu ada.
Ketika Tuhan juga sedang berbicara kepadamu, apa yang belum engkau akan kejar, apa yang terkendala, apa yang tersendat, apa yang akan dibicarakan Allah ke depan, yang hari ini dipersiapkan, diperkatakan, disampaikan kepadamu, lakukan. Karena Allah Immanuel, katakan amin. Allah rahasia, jika berbicara segera dia datang, adalah untuk mempersiapkan juga penyambutan kepadamu sebagai anak-anak Allah yang terbaik. Ketika engkau mulai dari hari ini, jangan ada yang terkendala, jangan ada yang jatuh bangun. Katakan amin. Karena Allah tetap berdiri tegak, dan Dia yang berbicara, berdiri tegak, berikan pinjam dan kebenaran, benarkan di mata Tuhan. Seperti itu. Dan sampai dikatakan dalam kesadaran, bukankah semua dari aku? Mana modalmu? Ingus semua aja pun aku yang membuat. Sampai kalau begitu saudara-saudara, jangan sampai marah dia. Katakan amin. Hari ini kepada saudara-saudara, aku katakan, karena aku adalah manusia, yang kukatakan itu adalah sampai jangan ingusmu pun Tuhan yang membuat, adalah berikan tinggalkan kebenaran, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita semua berdoa.